Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baraya di mana saja berada, anu caketna anu tebihna, semoga kita selalu ada dalam naungan maghfirah ridha rahmat Allah, sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah, umur panjang dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channelnya Kang Cecep Mandala dengan cara like, comment, subscribe. Semoga dengan konten-konten yang dipertontonkan jadi tuntunan buat baraya anu caketna anu tebihna, sehingga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang dipertontonkan tersebut, sehingga bisa memperbaiki langkah, menambah kekurangan dalam langkah, mengistiqomahkan dalam langkah yang diridhoi Allah, sehingga kita berharap husnul khatimah. Pada kesempatan kali ini Kang Cecep akan berbagi cerita dari pengalaman baraya. Berbagai cerita dari pengalaman, namun sebelumnya Kang Cecep berpesan jangan tiru adegan ini, karena ini berbahaya. Kenapa Kang Cecep bilang berbahaya? Karena takut, bahkan ada rasa kekhawatiran yang takutnya terjatuh ke jurang yang penuh dengan duri-duri yang bisa merusak akidah kita. Baraya di mana saja berada, caketna tebihna. Ini yang di tangan Kang Cecep, ini yang dipegang sekarang oleh Kang Cecep. Ini namanya kayu kaboa. Kayu kaboa, tangkal kaboa, kalau menurut Sunda mah tangkal kaboa. Kayu kaboa. Ini kayu kaboa ini tidak bisa tumbuh di sembarang tempat baraya. Ini adanya di Sancang, Pamengpeuk, Garut Selatan. Kayu kaboa ini mungkin baraya sudah tidak asing, mungkin ini sudah melegenda konon bahwa di kayu kaboa ini katanya, bahkan mungkin mitos sampai sekarang di lingkungan setempat punya keyakinan atau mitos bahwa kayu kaboa ini kayu yang bisa dijadikan sarang atau kandang atau rumah oleh makhluk halus atau makhluk gaib yang wujudnya harimau, maung, macan gitu kalau istilah bahasa seperti itu. Yang dipegang Kang Cecep ini, justru Kang Cecep ingin berbagi pengalaman dari cerita Kang Cecep ini. Ini yang di tangan Kang Cecep ini, kaboa yang ini bukan didapat dari Sancang langsung, tapi ini didapat dari seseorang waktu mungkin sekitar 6 tahun ke belakang. Ini didapat dari Singajaya, Garut Selatan paling ujung. Kang Cecep dipanggil oleh seseorang yang waktu itu mengalami hal-hal yang disebut sakit, tapi sakitnya kebanyakan sakit yang di luar nalar ya. Selain sakit-sakit yang di luar nalar, juga sering kejadian atau tertimpa musibah-musibah yang istilah Sunda mah nincak semplak, netes semplak, itu katuruk katutuh. Jadi beruntun dis gitu, kayak seolah sudah beres yang ini, datang yang ini. Ternyata baraya, jadi waktu itu kan dia dipanggil ke sana, dia datang ke tempat. Ternyata ketika dibongkar, ya di antara sebab-sebab kejadian yang disebut penyakit, bisa musibah lah yang terjadi terhadap keluarga si Akang yang mungkin tidak akan disebutkan namanya. Ternyata inilah ada keterkaitan dengan kayu kaboa ini. Setelah awalnya dia sempat tidak percaya, kok bisa kayu kaboa yang disimpan oleh dirinya mungkin bisa berakibat
fatal sehingga ada keterkaitan dengan musibah-musibah yang dia alami. Tetapi setelah biidznillah mungkin kalau saat biidznillah Allah membuktikan sehingga dia alhamdulillah sehat, baru dia percaya bahwa ternyata di antara sebab-sebab yang menimpa dirinya ada keterkaitan dengan kayu kabua ini. Setelah mungkin Kang Cecep membuka yang lainnya, ujungnya ini kayu kabua mungkin ada istilah disebut persyaratan. Dengan kata lain, dengan kayu ini keluar dari rumahnya, insya Allah dia sehat walafiat. Tapi dia ya mungkin awalnya dia sudah percaya bahwa di kayu ini ada makhluk yang bisa melindungi, yang itu wujud harimau itu, kadang bisa mendampingi, kadang bisa membantu. Nah, bahkan dia pernah bercerita sebelum Kang Cecep datang, dia pernah menitipkan ya kayu ini terhadap seseorang. Dia bilang ternyata dia cuma kuat 3 hari, bahkan ya benda ini dikembalikan ke si akang tersebut. Bahkan menurut cerita yang membawa benda ini katanya tidak bisa tidur kalau malam. Jadi rumahnya terasa digoyang-goyang, diunep-unep kalau menurut saya, gempa gitu. Terus katanya ya dikembalikan ke si akang. Bahkan si akang pernah bilang lagi cerita pernah dititipkan ke seseorang sama. Bahkan katanya ini datang sendiri. Oh, menurut si akang ini. Bahkan ujungnya juga si akang ke Kang Cecep ada setengah pengancaman berarti. Jadi silakan ini dibawa sama Kang Cecep, tapi dia seakan mengancam kalau terjadi apa-apa katanya dia tidak bertanggung jawab. Ya Kang Cecep jawablah, karena merasa mungkin juga Kang Cecep juga sama merasa tertantang. Kang Cecep dibalikan kata juga, justru kalau kayu ini ada di tempat Bapak, saya tidak bertanggung jawab. Yang takutnya penyakit yang sekarang biidznillah sembuh, semoga sehat walafiat, kata Kang Cecep itu. Takut kembali lagi. Nah, setelah itu barulah dia pada ini ya sampai sekarang ini sudah sampai hampir 6 tahun. Ternyata waranya. Kenapa Kang Cecep bilang dari awal tadi jangan tiru adegan ini? Ini kalau buat Kang Cecep sendiri terus terang ini hanya kayu biasa yang tidak ada bedanya dengan kayu-kayu yang lain. Ini hanya benda biasa. Bahkan ditaruhnya juga sama Kang Cecep di pojok rumah ini selama 6 tahun kok tidak ada kejadian yang aneh-aneh yang menurut si akang itu bisa ada yang seperti digoyang-goyang rumah, dengaran anu-anu lah, tidak ada. Ini juga mungkin kembali ke keyakinan Kang Cecep sendiri bahwa yakinlah kepada Allah lah, yakin kepada Allah, ini cuma benda biasa. Alhamdulillah biidznillah di tempat Kang Cecep ini tidak ada kejadian apa-apa. Tapi walau alam di luar sana, bahkan kayu-kayu kabua yang di luar sana ya walau alam itu ada cerita tersendiri. Makanya Kang Cecep jangan tiru adegannya yang takutnya terjadi sesuatu juga, karena kepercayaan mitos di kayu kabua ini ya kuat lah. Keyakinan yang meyakininya bahwa kabua ini sebagai rumah sarang kandang yang dinamakan harimau, itulah harimau yang kadang bisa melindungi, katanya bisa membantu. Kembali kepada kita, bahkan akan mungkin berpesan ini walaupun cerita pengalaman yang dianggap sepele, semoga ini ada manfaatnya. Kang Cecep berpesan lah, ini berpesan sudahlah jangan sampai kita terlibat dengan hal-hal yang menjerumuskan ke lembah kehinaan di mata Allah. Jangan sampai kita merasa aman tetapi ternyata iman kita hilang gitu. Kalau mau dilindungi, dijaga, apa disebutnya minta perlindungan, sudah minta perlindunganlah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Yakinkan di diri kita, yakinkan mari kita dalam artian meluruskan mungkin satu ini keyakinan, menambah keyakinan. Semoga dari cerita pengalaman Kang Cecep yang sepele ini, sudahlah kita semata-mata beribadah kepada Allah,
kita semata-mata meminta perlindungan, jangan ke selain Allah, ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah akan menolong kita ketika kita di dalam kesulitan, ketika dalam kesusahan. Mungkin dengan kita bersabar, mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas tawakal, bersabar dalam artian bertakwa kepada Allah, tidak akan membiarkan, bahkan Allah dekat dengan kita. Allah akan mengabulkan doa kita, janji Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya wallahu a'lam. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, ketahuilah aku adalah dekat dan aku mengabulkan permintaan atau permohonan orang yang berdoa. Tentunya yang berdoa itu kepada Allah. Kata Allah, Allah dekat, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Yang berdoa itu ya tentunya kepada Allah. Yang berdoa kepadaku, kata Allah. Falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi segala yang diperintahkan olehku, kata Allah, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka berada dalam kebenaran. Itu firman Allah, sudah jelas. Allah akan mengabdi, tidak ada doa yang tidak. Sudahlah minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita menduakan Allah. Allah tidak akan membiarkan. Jangan sampai kita meminta perlindungan, percaya terhadap benda yang ini misil, terhadap yang kayu kabua ini, yang punya keyakinan, yang punya apa disebut kepercayaan bahwa di benda seperti ini ada sosok yang bisa melihat itu wujud harimau tersebut. Silakan kalau mau dipakai koleksi, silakan kalau mau koleksi baraya di mana saja, silakan. Mau mengkoleksi barang-barang dari apa yang disebut leluhur, karuhun, mau keris, mau pedang, mau apapun, termasuk mengkoleksi benda ini, silakan. Tapi yang namanya koleksi jangan sampai timbul fitnah. Yang namanya koleksi ya dipajang lah, dihias, sehingga orang yang melihat itu bahwa benar-benar ini koleksi. Jangan sampai makanya kadang-kadang suka ingin ketawa sendiri kadang, apalagi yang si akang yang contoh ini disebut koleksi tidak dipajang, bahkan mengaku koleksi tapi disimpan di tempat yang rahasia, apalagi disimpan di goa. Kalau menurut Sunda itu goa teh baraya, kalau goa itu kalau di bahasa zaman dulu menurut Sunda goa teh satu tempat, jadi hiji tempat anu biasa dipakai padi. Yang takutnya ketika kepercayaan kita kuat bahwa di contoh di Kabua ini ada sosok harimau, ada sosok maung, ada sosok macan yang tinggal di dalamnya. Ketika disimpan di gua, kadang ada suara tikus gerutuk, ya pikirannya, macannya aus nih kayaknya nih. Ini pingin kopi hitam nih kayaknya. Jangan sampai ya disimpan di gua, itu kan mubazir. Jangan sampai hal-hal seperti itu dalam arti ham sepele, tapi justru itu yang takutnya syirik lah, perbuatan syirik yang menduakan Allah. Mungkin baraya walaupun ini cerita dari pengalaman Kang Cecep, mungkin bisa disimpulkan, kembalilah kepada Allah, percayalah kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Jangan sampai kita terlibat dengan hal-hal yang dinamakan persekutuan, apalagi mempersekutukan Allah. Cukup mungkin untuk pertemuan kali ini, walaupun ini hal yang dianggap sepele. Mari kita mungkin lebih memperbaiki langkah dari tadi. Mari kita berbuat kebaikan. Selagi ada kesempatan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.